Tahu gak sih lo, saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, dia dikejar-kejar wanita sampai gamisnya sobek. Jadi wanita yang dimaksud di sini ialah Zulaikha, istri seorang menteri di Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana dia membeli dan merawat Nabi Yusuf ketika beliau dijual di kota Mesir. Ketika dijual di pasar Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh Menteri Keuangan Mesir yang bernama Al-Aziz, dan kemudian Menteri Al-Aziz ini menyuruh istrinya Zulaikha untuk merawat Nabi Yusuf dengan baik. Akhirnya Nabi Yusuf ini tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang gagah dan juga tampan, Masya Allah. Nah, tentunya hal ini mulai membuat Zulaikha tergoda. Singkat cerita, suatu hari ketika Menteri Al-Aziz tidak berada di rumah, Zulaikha yang makin tergoda akhirnya memutuskan untuk merayu dan membujuk Nabi Yusuf untuk berzina. Karena memang dia sehari-hari berada di dalam rumah dengan Nabi Yusuf ini gitu. Nah, di hari itu Zulaikha menutup semua pintu rapat-rapat dan mengunci semua pintu, bahkan dia sampai berhias. Akhirnya dia memanggil Nabi Yusuf dan menggodanya agar Nabi Yusuf mendatanginya. Tapi Masya Allah, Nabi Yusuf imannya sangat kuat karena Nabi Yusuf takut kepada Allah. Akhirnya dia menolak ajakan Zulaikha ini. Namun Zulaikha ini memang udah tergoda banget sama ketampanan Nabi Yusuf ini. Ya akhirnya karena udah gak sanggup digoda seperti itu, Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam lari menuju ke arah pintu untuk kabur. Namun Zulaikha ini gak berhenti sampai situ dan gak menyerah. Akhirnya dia mengejar Nabi Yusuf sampai ke depan pintu. Dia menarik gamis Nabi Yusuf sampai gamis Nabi Yusuf alaihissalam pun robek. Ternyata di luar pintu telah menunggu Menteri Al-Aziz yang ternyata sudah pulang. Mendapati kejadian tersebut, Zulaikha yang panik akhirnya memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf lah yang mencoba untuk menzinahinya. Subhanallah. Tentu saja Nabi Yusuf sebagai korban membela dirinya dan tidak mengakui hal itu. Akhirnya ada seorang penasehat menteri yang mengatakan bahwa kalau Yusuf berkata benar, maka bagian yang robek dari gamisnya harusnya ada di belakang. Tapi kalau ternyata bagian gamis yang robek itu ada di depan, Yusuf lah yang berbohong dan Zulaikha lah yang benar. Nah, ketika mereka mengecek dan ditemukanlah memang bagian belakang dari gamis Nabi Yusuf yang robek. Hal ini yang membuktikan bahwa Zulaikha lah yang mengejar dan merobek pakaian Nabi Yusuf dari belakang dan Nabi Yusuf ingin lari dari kejadian tersebut. Wah, di sini kita makin tahu dan makin ngerti ya gimana bahaya dan ngerinya fitnah dari wanita. Gak heran kalau Nabi SAW pun sampai mengatakan bahwa fitnah wanita ini adalah fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki. Maka dari itu kita juga wajib menjaga pandangan, dan tentunya nggak hanya menjaga pandangan, kita juga menjaga penampilan nih. Karena tampan ataupun ganteng itu relatif ya. Ya minimal kita sebagai laki-laki juga harus merawat penampilan. Contohnya lo bisa jaga kebersihan ya kan, jaga fisik lo, kebugaran tubuh lo. Bagaimana cara lo memilih pakaian ya kan, mungkin pakaian yang keren, yang simple tapi tetap nyaman ya kan. Mungkin kayak yang gue pakai ini juga oke ya kan, Kemco dari Hisham, dan pastinya senyaman itu. Nah, kira-kira kalau lo berada di posisi Nabi Yusuf digoda sedemikian rupa oleh seorang wanita yang cantiknya jelita, bangsawan, kira-kira kuat gak sih lo menahan godaan seperti itu? Coba kita sharing di komen dulu ya. Barakallahu fiik. Arnold van der. Kita tikus Belanda yang benci banget sama Islam dan anti banget sama Islam ini, tapi tiba-tiba dia masuk Islam. Di tahun 2008 dia bersama partainya ini pernah membuat film pendek berjudul Fitnah yang dinilai sebagai bentuk penghinaan kepada Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sedemikian rupanya dia membuat provokasi terhadap Islam di Belanda. Pada tahun 2013 si Arnold ini membuat kejutan bagi masyarakat Belanda. Apa itu? Ya, secara khusus dia masuk Islam. Dan ini tentu membuat geger ya, karena secara dia ini wakil ketua partai anti-Islam di Belanda. Setelah mualaf dia sampai pergi ke Arab Saudi dan mengunjungi Masjid Nabi ataupun makam Nabi untuk meminta maaf. Wah, subhanallah. Ketika seseorang mencari kebenaran, apalagi dia mencari agama yang benar, ujung-ujungnya dia pasti sampai dan berhenti di Islam. Buat kalian yang pengen tahu kisah fullnya seperti apa, kira-kira gimana kalau gue angkat kisah ini di YouTube gue? Gue tunggu jawabannya di komen ya. Allah kan udah ciptain kita punya dua tangan, kiri kanan. Tapi kenapa kalau makan cuma boleh pakai tangan kanan? Jadi ini ada sebuah kisah nih. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang lagi makan dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi parahnya ini laki-laki makan pakai tangan kiri. Bayangin nih, orang berani-beraninya nih makan dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi pakai tangan kiri. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Bukannya malah mengikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia malah ngejawab, aku tidak mampu. Aduh, greget banget ya dengarnya ya. Lantas mendengar hal itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, kamu memang tidak akan mampu. Dan lo tahu apa yang terjadi setelah itu? Si laki-laki ini tadi tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulut. Waduh. Nah, itu dia contoh bagi orang-orang yang menyepelekan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sempat ada orang yang berani-beraninya mengolok-olok ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa sih susahnya makan pakai tangan kanan doang gitu? Bismillah. Ini kan memang ini adabnya makan dalam Islam ya kan, begitu yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara Nabi juga menyebutkan kalau yang makan pakai tangan kiri itu syaitan gitu, dan kita emang nggak boleh niru-niru setan. Emang lu mau jadi syaitan? Kalau sesuatu itu sesuai perintah dilakukan kan enak banget, iya nggak? Tapi ini bolu enak juga ya, Masya Allah. Ini
bolu pandan apa bika ambon? Bulu pandan kok rasanya bika ambon? Apa jangan bulu herbal kali? So jangan lupa kalau makan pakai tangan kanan. Kira-kira apa lagi nih adab-adab dalam Islam yang kesannya itu sepele tapi sering banget terlupakan dan jarang dilakukan? Kasih tahu gue di komen ya. Cuma gara-gara makan sebuah apel yang ditemukan di jalan, pemuda ini harus ganti rugi dengan cara menikahi anak perempuan dari pemilik kebun apel tersebut. What? Gimana kisahnya? Yuk kita bahas. Ada seorang pemuda muslim lagi berjalan di suatu jalan yang melewati suatu kebun apel. Gak sengaja dia menemukan sebuah apel yang terjatuh dan dia makan apel tersebut. Tiba-tiba dia tertegun diam sejenak nih. Pemuda ini menyadari dan berkata dalam hati, apakah apel tersebut halal dia makan? Demi untuk menghalalkan sebuah apel yang udah dia makan tadi, dia akhirnya pergi untuk mencari rumah pemilik kebun tersebut. Ketika bertemu, pemilik kebun ini menanyakan apa maksud kedatangannya. Tolong halalkan apel yang sudah saya makan. Pemilik kebun ini berkata kepada pemuda tadi, aku akan menghalalkan apel yang telah kau makan tadi tapi dengan satu syarat. Pemuda ini harus menikahi anak perempuannya. Anak perempuannya tadi itu tuli, buta, bisu, dan juga lumpuh. Ya singkat cerita, akhirnya pemuda ini dinikahkanlah oleh pemilik kebun tadi. Setelah proses hijab kabul, lantas pemuda ini masuk ke dalam kamar untuk menemui istrinya. Dan lantas yang bikin kaget sekaget-kagetnya, ternyata dia dinikahkan dengan seorang perempuan yang cantik jelita, tidak kurang satu apapun. Dan ternyata wanita ini wanita soleha dan hafal Quran. Wow, ini bukan perkara makan doang. Ini masalah halal haram dan iman seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Tentunya sama halnya dengan bolu lapis durian yang sedang gue makan ini. Gak hanya baik karena halal, tapi juga nikmat. Masya Allah. Bismillah. Ada nggak yang pengen kejadian yang sama, dapat jodoh kayak gitu? Kasih tahu gue di kolom komen ya. And that today, at a time when science has taken such great strides, they still continue to be associated. Furthermore, certain scientific data are used for the better understanding of the Quranic text. Nah, jadi ini cerita dari seorang ilmuwan Prancis yang terkemuka yang sedang meneliti Firaun, muminya nih. Tapi gue nggak tahu nih ini Firaun yang mana? Apakah di zaman Nabi Musa atau sebelum itu atau setelah itu? Atau Firaun yang suka minjam utang tapi pas ditagih dia jadinya lebih galak? Gue nggak tahu yang mana nih. Nah, jadi ini kejadian pada masa kepemimpinan Francois Mitterrand. Jadi di saat itu para ilmuwan Prancis melakukan penelitian terhadap mumi Firaun. Salah satu di antara ilmuwan tersebut ada Bapak Maurice Bucaille. Nah, dia ini menemukan kebenaran ataupun fakta bahwa Firaun ini mati di dalam laut karena pada jasadnya tersebut terdapat sisa-sisa garam yang lengket. Nah, mengetahui hal tersebut tentu dia ini penasaran banget kan? Kenapa sih mumi Firaun ini bisa tetap utuh walaupun udah lama tenggelam di dalam laut? Ini aneh banget, gak kayak mumi-mumi lain yang pernah dia temukan sebelumnya. Akhirnya rasa penasaran dia ini terjawab dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92. Akhirnya ketika dia mengetahui fakta yang ada di dalam Al-Quran tersebut dan ketika dia memahaminya dengan izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Ini dia ya, lagi-lagi salah satu bukti kebenaran Al-Quran yang pernah ditemukan oleh manusia zaman sekarang. Keterlaluan sih kalau masih ada manusia yang gak percaya dan bilang Quran itu karangan manusia. Lagian sih manusia mana coba yang bisa bikin Al-Quran? Coba deh, at least satu ayat aja coba. Gak ada yang mampu. Nah, kira-kira ada lagi gak nih kisah-kisah yang mirip seperti ini? Coba kasih gue referensi di kolom komen ya. So I took a Quran and I started reading it, and I love the morals, the respect, and the guidance that it actually gives you. Alfie Best Jr. Dia ini merupakan salah satu orang terkaya di Inggris yang bikin gempar akhir-akhir ini karena memutuskan untuk masuk Islam. Jadi beliau merupakan seorang konglomerat asal Inggris ya, yang namanya cukup tersohor di kalangan para pengusaha. Dia ini udah terbiasa banget hidup di bergelimang harta. Dia punya harta kekayaan yang cukup fantastis, of course, karena dia emang crazy di sana. Pakaian mewah, mobil-mobil mewah, rumah mewah, segala macam ini udah pasti. Dan klub-klub di sana, ya kan, pergaulan-pergaulan sosialita ini udah biasa banget sama dia. Tapi tahu nggak kenapa sih dia ini bisa masuk Islam? Jadi si Alfie Best ini selalu merasa ada hal yang kurang dari hidupnya ataupun dalam dirinya. Lo bayangin orang sekaya ini masih aja merasakan kurang. Tapi yang dia rasa kurang ini bukan hartanya. Nah, waktu itu Alfie Best ini masih beragama Kristen. Tapi di dalam beragama ini dia masih merasa kurang gitu. I would have been a Christian. I've always felt like there was something missing, you know, and I've never really had anybody to pull my reins in, you know, to give me the do's and the don'ts and real life guidance. Nah, ketika kondisi seperti inilah dia selalu mempertanyakan pada dirinya sendiri apa yang kurang dalam hidupnya tersebut. Dan ini akhirnya terjawab ketika dia menyaksikan ibu dari salah seorang temannya bersyahadat dan masuk Islam. Nah, waktu itu di dalam sebuah masjid dia menyaksikan langsung prosesi syahadat tersebut dan disitulah dia sadar bahwa yang kurang dari hidupnya itu ialah iman. Wah, Masya Allah. Jadi di bulan September 2022 kemarin akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan bersyahadat.
Asyhadu an la ilaha illa Allah. Nah guys, kayaknya berulang kali deh pelajaran seperti ini kita ketemui, kita baca, kita dengar, kita lihat ya kan. Banyak orang yang dicukupkan dengan harta loh gitu. Berkecukupan, gak kekurangan satu apapun. Tapi ya namanya kodrat seorang manusia yang mencari kebenaran ya dan mendapat hidayah Allah. Pasti kalau gak ada iman, hidup tuh gak akan tenang. Mau sekaya apapun lo, mau setenar apapun lo, mau sebesar apa jabatan lo, tapi kalau lo gak punya iman, hidup lo gak akan tenang dan gak akan nyaman. Nah kira-kira siapa nih yang bisa tebak apa yang dilakukan Alfie Bass Junior ini setelah akhirnya dia masuk Islam? Jawab di komen ya.